Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dengan NIM 235333792 dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang saya di sini diberi tugas mata kuliah jaringan komputer dengan dosen Bapak Fauzan Maskur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, ya mungkin saya juga akan membaca juga ya, karena saya baru pertama kali membaca materi ini. Oke, yang pertama, maaf, ada iklan. Why should I take this module? Kenapa saya harus mengambil modul ini? Modul Your Path as Success Career Information Technology. Ya, ini seperti perkenalan ya, kenapa saya harus mengambil pelajaran ini. Terus di kedua ini, apa saja yang saya pelajari di dalam modul di Cisco ini. Ya, topik titelnya pertama ada Network Affect Our Lives. Topik objektifnya explain how network affect our daily lives. Terus ada network component, network representation and topologies, common types of network, internet connection, reliable network, network trend, network security, the IT professional. Itu saja nanti topik-topik yang akan kita bahas, judul-judul topik yang akan kita bahas di materi selanjutnya, yaitu yang kedua, video download and install paket tracker. Ini tutorial menginstal paket tracker ya. So ini memberikan kita contoh bagaimana menginstal paket trackernya ya. Ini tinggal di play saja, install in Cisco paket tracker. Nah, cara memulai aplikasi Cisco paket tracker. Terus ini paket tracker logical and physical mode exploration, model involve many technologies you can manage Cisco IT representation simple. Ini logical dan physical modenya ya. Coba saya terjemahkan dahulu, maaf. Aduh, tidak baca yang ini. F11 dulu sebentar. Aduh. Pakai mode logika dan fisik. Salah. Introduction sudah selesai ya teman-teman, sudah sampai harus di play ya. Maaf lagi ya. Yang pertama kita harus login dahulu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melihat langsung di introduction-nya ya. Terus di sini mohon maaf, laptop saya kentang. Bisa upgrade teman-teman. Terus yang kedua ini, tidak terlalu paham bahasa Inggris.
Oke. Nah, di kedua ini kalau bahasa Indonesianya ya, jaringan menghubungkan kita, networking. Di antara semua hal yang penting bagi manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita. Hidup, komunikasi hampir sama pentingnya bagi kita seperti ketenangan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Di saat ini, kita terhubung belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang memiliki ide dapat beritahu saja dan menemani. Berarti kita jaringan itu bisa menghubungkan kita dengan orang lain. Jadi kita kalau ada jaringan dengan era modern ini, kita bisa berkomunikasi dengan orang tanpa harus bertatap muka. Jadi bisa lewat HP, laptop, atau apapun itu alat-alat elektronik yang ada jaringannya, walaupun itu di luar negeri pun. Oke, ini video di 1.1.1.2 ini pengalaman beasiswa networking academy. Para pemuda dilarikan, mereka diceritakan sejak tujuan, klik putar. Nah, ini videonya bisa dilihat. Seperti inilah ya evolusi jaringan sepertinya ini, atau evolusi dari web disco networking ini. Terus jaringan ini tidak ada batasan ya, tidak ada batasan untuk jaringan. Kemajuan teknologi dalam jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Kemajuan tersebut bantu menciptakan dunia di mana batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan yang muncul semakin berkurang. Internet telah mengubah kita cara berinteraksi secara sosial, komersial, politik, dan pribadi. Sifat komunikasi langsung mendorong terciptanya komunitas global, kemudian terjadi interaksi sosial, penciptaan cloud mungkin ya seperti itu. Terus nanti videonya mungkin saya play di belakang saja ya. Ini saya jelaskan dahulu, saya membaca dahulu. Host role apa berarti? Maaf lah. Menjadi part global online community ya. Jika Anda ingin menjadi komunitas global komputer, tablet, atau ponsel pintar, Anda harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan tersebut harus terhubung internet. Topik ini membahas bagian-bagian jaringan. Lihat apakah Anda mengenal komponen-komponen ini di jaringan rumah atau sekolah Anda sendiri. Jadi di bab poin 1.2 di 1.21 itu akan dijelaskan bagaimana membahas bagian-bagian dari jaringan ya. Mungkin jaringan-jaringan seperti yang kita tahu ada internet, data, paket, mungkin kayak gitu, tapi ada yang lebih signifikan lagi dijelaskan di sini. Mari kita baca bersama-sama lagi. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Jadi komputer atau HP yang terhubung kepada jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi itu disebut sebagai host. Host disebut sebagai perangkat akhir ini ya. Beberapa host juga disebut klien, namun istilah host secara khusus merujuk pada perangkat dari jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut dengan IP atau Internet Protocol. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host terhubung. Terus ada server.
Server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkan menyediakan informasi seperti email atau halaman web ke perangkat lain di jaringan. Jadi server itu menghubungkan kita dari perangkat kita ke perangkat yang akan kita hubungi. Mungkin seperti itu biasanya, sedikit ya. Setiap layanan menggunakan perangkat lunak server terpisah. Misalnya server menggunakan perangkat lunak web server untuk menyediakan layanan web ke jaringan komputer dan perangkat. Wah, Iram sudah mengirim. Perangkat lunak server. Seperti yang disebutkan sebelumnya, klien adalah sejenis host. Klien memiliki perangkat lunak untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh oleh server. Ini gambar. Jadi server dan klien itu bisa terhubung oleh internet seperti ini ya. Contoh perangkat lunak klien peramban web seperti Chrome yang kita gunakan untuk ini, terus Firefox. Satu komputer juga dapat misalnya menggunakan tabel 3 jenis perangkat lunak tabel. Jadi ini ada jenis-jenis perangkat lunak server, ada 3 jenis. Pertama, email itu server email menjalankan perangkat lunak server email. Klien menggunakan perangkat lunak klien email seperti Microsoft Outlook untuk mengakses email di server. Terus jaringan, server web menjalankan perangkat lunak web server. Klien menggunakan perangkat lunak peramban seperti Windows Explorer, terus mungkin ya seperti Chrome juga ya. Terus pengajukan ini apa ya, permintaan. Server file menyimpan file perusahaan dan pengguna di satu lokasi terpusat. Perangkat klien mengakses file ini dengan perangkat lunak Windows File Explorer. Terus alat komunikasi antar teman di 1.2.2 ini. Hardware biasanya berjalan pada komputer yang terpisah, tetapi satu komputer juga dapat digunakan kedua peran. Dalam bisnis kecil rumah, banyak komputer sebagai server klien pada jaringan. Peer-to-peer pada gambar, PC berbagi cetak memiliki koneksi universal bus, serial bus, USB. Jadi kita di dalam komputer itu bisa di multitasking ya. Nih seperti yang disebutkan nih, tetapi satu komputer juga dapat digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Ini di dalam HP atau laptop itu bisa membuka dua aplikasi, dua yang di run atau dijalankan bersamaan. Kayak contohnya kita bisa mengerjakan makan dan melihat TV secara bersamaan kayak begitu mungkin ya, dengan menggunakan USB. Ini tadi Universal Serial Bus. Contohnya ini di printer ya. Ini keuntungan menggunakan jaringan peer-to-peer, mudah untuk diatur, kurang rumit, biaya lebih rendah karena perangkat jaringan dan server khusus mungkin tidak diperlukan, dapat digunakan sederhana mentransfer file atau ngeprint. Terus kerugiannya, tidak ada administrasi terpusat, tidak aman, tidak dapat diskalakan. All devices may act as both client and server which can slow this their performance. Mungkin semua device itu kayak kadang gak bisa menerima filenya ya, jadi agak slow. Gak tahu ya saya mau ngapain, maaf kalau tidak jelas pak. Terus perangkat akhir, perangkat jaringan yang dikenal orang adalah perangkat akhir untuk membedakan satu perangkat dari yang lain. Petang ya Allah,
bagus putih. Pada jaringan memiliki alamat saat perangkat akhir memulai komunikasi. Ia menggunakan perangkat akhir adalah sumber atau tujuan yang memulai jaringan. Satu klik putar rekaman. Mana ini? Oh, ini video berarti. Kan ada dari chat. Terus ini ada mengirim pesan ya. Terus lihat internet. Jadi dari server kirim ke server lainnya menggunakan internet seperti itu. Ini mau kemana terusan? Lurus, kanan, atas, bawah. Lurus, bisa lewat ke atas, bisa lewat ke bawah, bebas nanti. Kembalikan lagi ke mungkin seperti itu ya. Terus perangkat perantara ya, kayak perantaranya aja ya. Perangkat perantara menghubungkan perangkat akhir ke jaringan. Perangkat ini dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk jaringan internet. Perangkat perantara menyediakan bahwa mengalami jaringan. Perangkat perantara menggunakan alamat perangkat akhir tujuan bersama dengan interkoneksi jaringan untuk menentukan jalur yang harus diambil melalui pesan. Contoh perangkat perantara fungsinya ada gambar perangkat perantara router, nirkabel, router wifi kayak gitu ya contohnya. Jaringan perantara melakukan beberapa atau semua fungsi berikut: regenerasi dan kirim ulang sinyal komunikasi, menjaga informasi tentang apa saja yang melalui internet dan jaringan dan internet, beritahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan, langsung arahkan ke jalur alternatif jika ada kegagalan, mengklasifikasikan dan mengarahkan pesan sesuai dengan prioritas, mengizinkan atau menolak aliran data. Hub internet juga dikenal multi repeater, menghasilkan dan mengirimkan kembali sinyal komunikasi. Terus di satu media jaringan di poin 1.2.5 ini ada media jaringan. Komunikasi sambungan melalui jaringan pada media menyediakan saluran tempat pesan dikirimkan dari sumber ke tujuan. Jaringan modern utama menggunakan 3 jenis media menghubungkan perangkat seperti yang disebutkan pada gambar ini ya. Kawat logam di dalam kabel seperti ini. Terus serat kaca atau plastik dalam kabel, serat optik ini, terus nirkabel. Wah, di sini ada tes ternyata ya. Terima kasih Pak Fauzan. Ada kuis ternyata di sini. Bismillah, apakah saya bisa mengerjakan kuisnya? Periksa pemahaman Anda. Berarti nanti setiap panel ada tesnya ya. Teman-teman sudah selesai nih. Nama untuk semua konten. Serat ya, berarti serat optik. Dua perangkat manakah yang merupakan perantara? Mesin pencari dan saklar. Ini perangkat perantara tadi ya. Jalur perut, saklar. Ya, sukses ya, sudah selesaikan.